Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Aziz dengan NIM D4190034 dari kelas praktikum kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas besar praktikum elektronika analog lanjut mengenai rangkaian yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komparator, penguat daya, dan filter aktif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang komparator. Komparator tegangan adalah sebuah rangkaian yang dapat dengan cermat membandingkan besar tegangan yang dihasilkan. Rangkaian ini biasanya menggunakan komparator OP-AMP sebagai piranti utama dalam sebuah rangkaian. Saat ini terdapat 2 jenis komparator tegangan, yaitu komparator tegangan sederhana dan komparator tegangan dengan histeris. Kemudian penguat daya. Penguat daya atau power amplifier adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara atau input menjadi sinyal suara yang lebih besar pada outputnya. Sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversikan energi suara menjadi sinyal listrik ataupun optical pickup CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang berbentuk sinyal AC tersebut kemudian diperkuat arus dan tegangannya sehingga menjadi output yang lebih besar. Besaran penguatannya ini sering disebut dengan gain. Terdapat 5 jenis kelas-kelas penguat daya. Yang pertama, penguat daya kelas A, kemudian penguat daya kelas B, penguat daya kelas AB, penguat daya kelas C, dan penguat daya kelas D. Dan komponen terakhir yaitu filter aktif. Filter aktif adalah filter pasif yang diberi tambahan penguat komponen aktif seperti transistor atau OP-AMP dengan menggunakan penguat yang nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan hingga menuju keluaran. Filter aktif lebih banyak digunakan daripada filter pasif. Selanjutnya, di sini sudah terdapat rangkaian yang terdiri dari 3 komponen tadi. Yang pertama ada komparator, kemudian penguat daya, yang ketiga filter aktif. Pada rangkaian juga terdapat sinyal generator dan osiloskop. Pada osiloskop, kita menggunakan 4 masukan sekaligus. Pada channel A akan terhubung ke output dari komparator. Kemudian channel B akan terhubung ke input sinyal generator. Dan channel C akan terhubung ke output penguat daya. Dan yang terakhir, channel D akan terhubung ke output filter aktif. Pada komparator, sumber akan masuk ke kaki komponen utama komparator yaitu IC LM741. Sumber akan masuk ke kaki 3 dan kaki 2 dari IC LM741. Kemudian akan mengalami penguatan dan dikeluarkan pada kaki 6 dan menuju ke dioda. Pada dioda, hasil outputan tadi akan distabilkan. Kemudian akan diukur dengan multimeter DC volt dan akan terhubung ke input dari penguat daya. Pada penguat daya juga terdapat sinyal generator yang menjadi inputannya. Inputan tadi akan masuk ke IC 2N3055. Kemudian keluar dan diukur dengan VDC multimeter. Kemudian outputan tadi akan masuk ke filter aktif. Pada rangkaian filter aktif ini
Airfill 1 kita setting sebesar 44.000, kemudian airfill 2 nya sebesar 1400. Input akan masuk ke kaki 3 serta pada IC LM741. Pada IC ini juga menggunakan dua inputan yang pada IC LM741 ini menggunakan inputan sumber sebanyak 2 buah yang terdapat pada kaki 7 dan kaki 4. Kemudian outputan dari filter aktif ini akan disalurkan ke osiloskop channel D. Kemudian saya akan menjelaskan hasil gelombangnya saat kita play. Pada rangkaian ini menggunakan frekuensi sebesar 22.000 dan level sebesar 1 volt. Untuk volt VDC-nya untuk volt per div maksudnya kita setting sebesar 1 volt semua. Kemudian pada channel A, mengapa hasilnya lurus seperti ini? Dikarenakan karena terdapat DC murni pada sinyal generator. Kemudian pada channel B hasilnya seperti ini karena merupakan output dari sinyal generator. Dan pada channel C hasilkan seperti bentuk trapesium karena potensionya di setting low. Dan pada channel D bentuknya seperti ini karena terjadi penguatan dari channel C sebesar 0,0 sekian. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa hasil akhir gelombang atau channel 4 pada rangkaian seperti itu? Karena pada potensio 2 disetting dalam keadaan high sehingga penguatannya cukup tinggi. Jadi hasil dari filter aktif atau pada channel D bisa lebih tinggi sehingga menghasilkan bentuk gelombang sinus tak sempurna atau seperti trapesium yang pada gambar tadi. Kemudian pertanyaan kedua, hitunglah nilai frekuensi cut off pada rangkaian tersebut. Pada FHP memperoleh sebesar 769,60 Hz. Kemudian pada FLP-nya sebesar 24.187,68 Hz. Dan cut off-nya 769,60 sampai 24.187,68 Hz. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.